Sedikit kisah yang barangkali dapat menjadi motivasi buat kita sekalian. Ada sahabat yang soleh, yang taat selalu berjamaah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun di akhir hayatnya beliau begitu menyesal akan kurangnya ibadah, akan kurangnya sedekah, akan kurangnya berbuat baik kepada sesama. Baginda Nabi Muhammad SAW ternyata beliau sangat perhatian, sampai-sampai ketika akan melaksanakan sholat subuh berjamaah, Nabi meluruskan barisan dan merapatkan shaf. Satu demi satu wajah para sahabat dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada satu sahabat yang tidak datang. Satu sahabat yang tidak datang untuk melaksanakan sholat berjamaah ketahuan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bertanya sang Nabi kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian kemana Thauban?" "Tidak tahu ya Rasul." "Apakah ada yang tahu rumah Thauban?" "Ada ya Rasul, perjalanan dari masjid ke rumah Thauban kurang lebih 3 jam. Kita tunggu 5-10 menit. Kalau Thauban tidak hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, nanti kita datang ke tempat Thauban bersama. Barangkali ada di antara kalian yang sempat, kita ikut menjenguk Thauban." Ternyata ditunggu 5-10 menit, Thauban tidak datang. Akhirnya baginda Nabi sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, baginda Nabi bersama para sahabat menjenguk Thauban. Sesampai di rumah Thauban, terlihat istri Thauban keluar dari rumah. Bertanya Rasulullah SAW kepada istri Thauban, "Aina Thauban ya Umi?" "Di mana Thauban wahai ibu?" Kata istri daripada Thauban, "Thauban baru saja meninggal dunia. Thauban baru saja wafat." "Apakah ada kata-kata yang diucapkan oleh Thauban pada yang terakhir kalinya?" Kata istrinya, "Ada. Namun kata-kata itu biasa saja," kata istrinya. "Apa yang dikatakan oleh Thauban?" Kata istri daripada Thauban, "Yang keluar daripada lisan Thauban ketika beliau sedang syakaratul maut, beliau berkata, 'Kenapa tidak lebih jauh lagi?' Yang kedua, 'Kenapa tidak yang paling bagus?' Yang ketiga, 'Kenapa tidak semuanya?' Lalu Nabi tersenyum. Ketika seseorang sedang datang syakaratul maut, diperlihatkan oleh Allah apa yang sering dilakukannya, apa yang sering diamalkannya, ibadah apapun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Thauban berjalan dari rumah menuju ke masjid kurang lebih 3 jam. Setiap langkah pertama Allah angkat derajatnya. Langkah yang kedua Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Langkah-langkah berikutnya Allah jadikan pahala yang besar, hingga Thauban berkata, 'Kenapa rumahku tidak lebih jauh lagi menuju ke masjid, padahal sudah perjalanan 3 jam. Masya Allah. Lalu apa perkataan Thauban yang kedua? Perkataan Thauban yang kedua, "Kenapa tidak yang lebih bagus?" Thauban pernah berjalan menuju ke masjid dan di tengah perjalanan mendapati seseorang yang sedang kedinginan. Thauban seperti biasa ketika menuju ke masjid memakai 2 pakaian, yang satu pakaian dalam, yang satu pakaian luar, yang satu bagus, satu biasa. Lalu diberikan
untuk orang yang sedang kedinginan. Ketika Thauban sedang sakaratul maut, diperlihatkanlah pahala itu. Kata Thauban, kenapa tidak baju yang lebih bagus saja yang aku berikan untuk orang yang sedang kedinginan? Subhanallah. Yang ketiga, ketika Thauban sedang sakaratul maut, kenapa tidak semua? Kata Thauban. Maksudnya apa? Dijawab oleh Rasulullah. Thauban setiap pagi biasa sarapan dengan kue yang dibikin dengan bahan dari gandum. Thauban selalu memberikan pengemis kue tersebut dibagi dua, sebagian dimakan Thauban, sebagian diberikan kepada pengemis yang setiap pagi minta ke rumah Thauban. Ketika beliau sedang sakaratul maut, beliau berkata, kenapa tidak semua? Maksudnya kenapa tidak aku berikan semua kue sarapan aku itu? Masya Allah. Karena diperlihatkan pahala-pahala yang dilakukannya, hingga ketika sedang sakaratul maut, keinginan untuk beramal, keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk ibadah, untuk sholat, walaupun menuju masjid dengan jarak yang lama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat kita, dan kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan, jaga semua anggota badan tubuh kita. Jangan sampai menyakiti saudaranya. Jangan sampai ibadah kita itu akan disita, atau jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut ibadah tapi kita banyak nyakitin hati orang, sehingga dikatakan banyak orang yang beribadah tapi bangkrut di sisi Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjaga semua anggota badan tubuh kita hingga sampai kepada Allah dalam keadaan iman, Islam, taqwa, husnul khatimah. Ini yang barangkali dapat kami sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita sekalian. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.